Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Anak-anak, saat ini Pak Guru akan menyampaikan materi kompetisi dasarnya, yaitu 3.5 kebijakan moneter, melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun anak-anak, materi ini saya kemas dalam sebuah cerita, Alkisah. Ada seorang anak yang bernama Gracia mengalami kesulitan dalam belajar, yaitu untuk menghadapi ulangan 2 hari yang akan datang. Bagaimana kisahnya si Gracia mendapatkan ilmu materi tentang kebijakan moneter? Yuk tonton saja di TKP. Operasi pasar terbuka, politik diskon, cadangan minimum, devaluasi. Apa ya? Aku nggak tahu deh ini. Pak Guru. Iya, ada apa Gracia? Kok kelihatannya kebingungan? Ini Pak, aku Iya. nggak tahu materi ini. Oh, coba lihat Pak Guru. Politik diskonto, cadangan minimum, devaluasi. Oh, kebetulan Gracia, hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi itu. Kamu mau nggak ikut pelajaran Pak Guru hari ini? Mau dong Pak. Oke, karena ini pelajarannya masih online, kita akan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang ada di rumah. Ayo, kita ikuti materi. Yo prakanca sinau ekonomi, zaman iki zamane pandemi, virus corona sing bebayani, eling ati aja padha manis. Yo prakanca sinau barengan, padha siap lo ambelan detoke. Put, kamu tahu nggak tentang kebijakan moneter? Wah, apa itu? Aku pernah dengar istilah itu, tapi nggak tahu maksudnya. Waduh, aku besok ada ujian materi itu. Oh iya, kebetulan kita lewat Bank Indonesia. Yuk kita ke sana, bisa bertanya tentang materi itu. Maaf Pak, saya boleh bertanya apa yang dimaksud dengan kebijakan operasi pasar terbuka? Boleh, nah itu merupakan salah satu kebijakan moneter. Lalu artinya apa Pak, operasi pasar terbuka? Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oh, begitu ya Pak. Jadi tujuannya untuk mengatasi inflasi ya? Iya, betul. Jika Bank Sentral menjual SBI, bagaimana pengaruhnya? Bila Bank Sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli masyarakat, maka uang akan diterima Bank Sentral. Akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya, bila Bank Sentral membeli SBI, apa pengaruhnya Pak? Bila Bank Sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika Bank Sentral akan membeli SBI, maka Bank Sentral akan menukarnya dengan uang, sehingga uang beredar di masyarakat akan bertambah. Oh iya Pak, kalau politik diskonto itu apa ya Pak? Politik diskonto adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank.
Bila Bank Sentral menaikkan suku bunga, apa yang akan terjadi, Pak? Jadi ketika suku bunga bank dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena apa? Masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Selanjutnya, apabila suku bunga diturunkan, bagaimana pengaruhnya, Pak? Jadi ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Oh, begitu ya, Pak. Aku jadi paham. Pak, kita ini mau pergi kemana? Kita akan ke bank menanyakan pengajuan kredit 2 minggu yang lalu. Selamat siang Bapak, bisa saya bantu? Saya mau menanyakan pengajuan kredit 2 minggu yang lalu. Kok belum ada kabarnya? Maaf Bapak, untuk pengajuan pinjaman sementara ditunda dulu. Ini keputusan dari bank ini. Penundaan ini juga berlaku bagi nasabah lain. Waduh, kok seperti ini? Terus bagaimana? Rencana saya jadi gagal nih. Maaf Bapak, bersabar dahulu karena ini kebijakan Bank Sentral untuk sementara mengendalikan pengajuan kredit nasabah. Lah, kenapa Pak? Kok pengajuan kredit saya ditolak? Maaf Bapak, tidak ditolak, untuk sementara waktu ditunda dulu karena kebijakan ini merupakan pengawasan kredit selektif dari BI dalam rangka untuk mengurangi uang beredar di masyarakat agar inflasi terkendali. Kalau sudah terkendali, pengajuan kredit kami longgarkan kembali, Bapak. Wah, gagal mah rencana untuk membeli mobil baru. Sabar Pak, kita tunda dulu saja. Ini kan masih bagus. Hai Bu Carla, sudah dengar belum? Hari ini ada meeting penting loh. Oh iya, jam berapa Pak Robert? Kira-kira meeting tentang apa ya Pak? Waduh, aku nggak tahu. Kayaknya penting sekali loh Bu. Waduh, sudah jam 9. Meeting akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Perlu saya sampaikan atas dasar kebijakan Bank Sentral, maka cadangan kas minimum ke BI dinaikkan menjadi 300 miliar per 1 April 2021. Kenapa Pak Taufik? BI kok menaikkan cadangan kas minimum sebesar itu? Begini Bapak Ibu, karena di negara kita terjadi inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 15%. Bu Carla, salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi, maka menaikkan cadangan kas minimum. Dan sebaliknya bila terjadi deflasi, maka BI melakukan kebijakan menurunkan cadangan kas minimum. Begitu Bu Carla? Oke Pak Robert, saya baru tahu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, meeting saya akhiri. Laksanakan kebijakan BI dengan sebaiknya, semoga inflasi cepat terkendali. Nak, kamu minum apa? Jus mangga atau jus jeruk? Jus mangga saja Pak. Maaf Pak Anton, saya pesankan minumannya. Mau minum apa? Oh iya, terima kasih. Saya minum teh panas saja dan gulanya sedikit saja ya. Oke Pak, saya pesankan dulu. Oh iya Pak Anton, sambil menunggu minumannya masih ada yang ingin saya tanyakan. Kalau yang dimaksud kebijakan moneter tentang himbauan moral itu yang bagaimana? Itu merupakan kebijakan yang bersifat persuasif atau himbauan kepada pelaku ekonomi dan perbankan untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan pemerintah atau bank sentral dalam rangka apa? Mengendalikan atau mengatasi inflasi atau deflasi.
Terima kasih Pak atas penjelasannya, saya menjadi paham apa itu kebijakan moneter. Demikian anak-anak cerita singkat bagaimana upaya Grecia belajar tentang ekonomi materi kebijakan moneter. Oleh karena itu coba kita uji si Grecia apakah dia berhasil mencapai atau mendapatkan skor 100 dalam permainan kuis sang juara. Grecia, kamu sudah berada di tempat kuis sang juara. Saat ini kita mulai pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan kebijakan moneter yang Anda ketahui. Kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan politik diskonto. 3. Pengawasan kredit selektif. 4. Himbauan moral. Apabila bank melakukan pengendalian atau pengetatan terhadap pengajuan kredit konsumtif, hal tersebut merupakan kebijakan yang mana? Coba jelaskan. Oke, itu merupakan kebijakan pengawasan kredit selektif yang dilakukan Bank Sentral untuk mengendalikan atau mengurangi pengedaran uang di masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat turun, maka harga barang juga akan mengalami penurunan sehingga harga stabil. Pertanyaan selanjutnya, sekarang apabila suatu negara mengalami deflasi, apa yang dilakukan Bank Sentral, khususnya dalam hal surat berharga Bank Indonesia? Bank Indonesia membeli SBI. Sertifikat Bank Indonesia artinya BI membeli SBI yang dimiliki masyarakat supaya uang beredar masyarakat bertambah sehingga masyarakat memiliki daya beli. Bagus, super sekali nak. Kamu pintar dan cerdas. Semangat terus belajar, kamu memenangkan game ini. Terima kasih Pak Guru, saya akan terus belajar supaya cita-citaku tercapai.